Al-Baqarah. Dan taqra minhu ma
illa a'taitahu. Tidaklah engkau membaca daripada kedua surat itu salah satunya, mau surat Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah, maka Allah akan penuhi, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Maka itulah mengambil fadilah dari surat Al-Fatihah. Setiap dibuka majelis dibaca surat Al-Fatihah. Ya. Kabul. Mau orang yang dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi penyembuh dari segala penyakit. Itulah keutamaan fadilah daripada surat Al-Fatihah. Air yang dibacakan dengan surat Al-Fatihah 7 kali bisa menyembuhkan dengan izin Allah penyakit yang ada di dalam tubuh. Itulah mengapa dalam suatu kajian ilmiah itu di Arab Saudi itu katanya jarang ada yang sakit di rumah sakit itu, karena nggak seperti di Indonesia. Ya, di sana itu katanya kalau yang sakit itu nggak langsung dia datang ke dokter, rumah sakit itu sepi, dia punya amaliyahnya apa? Salah satunya dia baca daripada ayatnya itu dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian dia tidak dapat sembuhan, dia sholat 2 rakaat. Baru ada amalia selanjutnya. Kalau sudah tidak ada perubahan, maka dia baru ke mustasyifa, di rumah sakit. Kalau kita orang gatal aja di rumah, bilang aja langsung apotik. Ya, itulah. Maka itu pertama daripada suratul Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah. Apa akhir daripada surat Al-Baqarah itu? Bunyinya Lillahi wa in tubdu ma fi anfusikum billahi wa Indonesia la yukallifu sampai itu bacaan daripada terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Kita kan Yasin suka baca seperti itu. Nah itu ternyata itu adalah redasi yang diubah oleh para salafus saleh, para ulama itu, kemudian dijadikan zikir harian oleh kita. Kita terima beres. Para guru, para ulama itu meracik, kita hanya membaca dan mengamalkan. Itulah mengapa setiap buka majelis, setiap pada acara kita selalu baca surat Al-Fatihah. Mungkin orang seberang sana, golongan sana, dia tidak sepakat tentang hal itu, kenapa dengan surat Al-Fatihah. Itu kita mengambil keutamaan di dalamnya tentang surat Al-Fatihah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini saat ini berada di penghujung akhir bulan Dzulhijjah. Saat ini kita di tanggal 22 bulan Dzulhijjah. Maka hari malam Ahad yang akan datang, yaitu bertepatan dengan 10 Muharram, maka kita refleksi untuk evaluasi dari setiap apa yang kita kerjakan, yang kita perbuat untuk di tahun yang akan datang itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kata para ulama ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk bahan refleksi kita di tahun baru Hijriah 1446. Ya, 46. Haji 46. Ya. Tahun Hijriah, ya, Hijriah. Itu tahun Hijriah itu pertama kali adanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada, ya. Di zaman Umar bin Khattab supaya tahu penanggalan di dalam Islam. Di zaman Umar bin Khattab ini bid'ah bukan? Bid'ah ya. Karena apa? Di zaman Nabi enggak ada penanggalan. Tetapi ini bid'ah yang baik. Hadhihi yang itu bid'ah ini sebaik-baiknya bid'ah. Ya. Kata
Umar bin Khattab. Penanggalan Hijriah itu di zaman Umar bin Khattab. Kemudian ketika sebelum diambilnya itu ada yang mengusulkan ketika wahyu itu turun kepada Nabi. Kemudian ada yang mengusulkan ketika Rasulullah itu lahir. Kemudian mengusulkan ketika Rasulullah itu wafat. Ya, akhirnya disepakati itu semua tidak disepakati, hanya sebuah usulan. Maka disepakati ketika Rasulullah mulai hijrah. Itu 17 tahun setelah Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dimulai dari bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram? Para umat Islam itu setelah bulan Dzulhijjah itu dia baru pulang haji. Ya, bersih, suci, kayak yang waladat umur, seperti bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya, bersih, suci. Maka diambil kesucian, kiasnya seperti itu. Maka diawali daripada bulan di tahun Hijriah itu, di bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Habis itu tadi Muharram, Safar, terus tadi Juni, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Rajab dulu, cepetan. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban dong, puasa dulu. Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah penamaan bulan-bulan di tahun Hijriah. Dan bulan-bulan itu sudah ada sebelum adanya tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah dipakai sama orang-orang Arab terdahulu. Sudah dipakai sebelum ada tahun Hijriah di zaman Umar bin Khattab. Itu sudah dipakai. Ya, cuman pas didisiplinkan di tahun Hijriah itu maka diawali dengan bulan Muharram. Maka menjadi refleksi bagi kita adalah apa yang pertama adalah kata para ulama ada 5M. Yang M yang pertama adalah muahadah, yaitu perjanjian kita. Ya, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di rahim ibu kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan perjanjian kepada para roh, para arwah yang ada di rahim ibunya, yang sudah ditiupkan di rahim ibunya, alastu bi rabbikum, ya, qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui bahwasanya kami adalah Tuhanmu? Kemudian para roh, para arwah itu, para yang itu, qalu bala syahidna, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dewasa, maka kita dengan ibadah sholat. Setiap sholat kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjanjian dengan sholat ini, wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya. Dengan sholat ini, wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya. Wamayahnya, kalau wamayahnya nanti mereka dia wamayahnya itu semua wamahiyah umati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat ibadahku karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai akal balik kita sholat, jadi bukan sholat kemudian yang tidak sholat, maka di situ mendapatkan dosa. Ya. Maka yang pernah meninggalkan sholat waktu zaman jahiliyahnya, maka saat ini sudah masuk ke zaman yang dapat keimanan terang benderang, maka sholat yang pernah ditinggalkan itu, maka jangan ragu untuk jangan lagi ada pertanyaan setiap pengajian, gimana dulu saya pernah meninggalkan sholat, kemarin gimana Ustaz sekarang, masih seputar pertanyaan itu nggak yakin. Sering kita sampaikan, ya, 4 imam madhab itu Imam
Yang paling tua itu Imam Hanafi. Kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Itu sepakat jumhur ulama itu ada qada di dalam sholat. Ada pendapat yang tidak ada kalau di dalam sholat itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ya, pendapat Ibnu Taimiyah, Abu Daud Al-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, itu sebagian kecilnya, tapi jumhur ulama mengatakan itu ada qada di dalam sholat. Jadi jangan lagi ada pertanyaan ketika pengajian, siapapun yang ustadznya, siapapun yang ngajarnya, dulu saya tidak sholat, dulu saya nggak pernah sholat, gimana sekarang? Loh, pertanyaan itu terus saya sampaikan, yang penting mengerjain. Betul nggak? Karena dikerjakan itu sesuai dengan sumbernya. Pak Madhab, Imam Madhab itu jumhur ulama sepakat ada qada di dalam sholat. Jadi bukan lagi soal pertanyaan, tapi soal action kita, soal perbuatan kita untuk mengerjakan apa yang pernah ditinggalkan. Kalau bertanya itu lagi, yang ditanyakan seperti itu lagi, berarti nggak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Memang ada sebagian kecil pendapat yang mengatakan tidak ada qada di dalam sholat, itu pendapat Ibnu Taimiyah, ya, di Majmu' al-Fatawa, ya, itu mengatakan seperti itu. Tapi jumhur ulama 4 imam itu sepakat untuk qada di dalam sholat itu ada. Maka jangan ragu, jangan sungkan, jangan bimbang untuk mengerjakan. Barangkali pernah meninggalkan sholat dengan sengaja ketika waktu muda, kan sekarang masih tua, ya, seperti itu. Pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya Imam Hambali itu ketika qada di dalam sholat, pelaksanaannya itu berurutan. Misalnya kita meninggalkan 10 tahun sholat 5 waktu, misalnya, ya, misalnya, maka setiap habis sholat maghrib tadi kita sholat adaan, ya, sholat yang sekarang, maka setelah sholat yang sekarang kita sholat qadaan. Itu Imam Hambali mengajarkan berurutan, tetapi Imam Syafi'i tidak masalah tidak berurutan, ya, tidak masalah tidak berurutan. Tapi baiknya adalah berurutan. Bagusnya habis maghrib adaan sholat qadaan, habis isya adaan sholat qadaan, habis subuh adaan sholat qadaan, ya. Gak usah mikirin, gak usah pusing dengan orang yang ada di sekitar. Ya, gak usah malu dengan sindiran orang yang ada di sekitar. Wah, itu sholat apa itu? Sholat apa itu? Gak usah. Ngapain kita mikirin orang lain? Ya, tugas kita punya tangan dua, gak bisa nutup mulut-mulut orang yang banyak di sekitar kita. Kita punya 2 tangan doang. Maka kita amalkan. Kalau ada sesuatu sholat yang pernah kita tinggalkan, karena itu masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berurutan atau tidak. Lumayan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita sampaikan tentang hadis terutama daripada kita membaca Al-Quran. Karena selama ini di jemaah kita, alhamdulillah, ya, tentang qiraat Al-Quran itu memiliki satu kesenangan, sesuatu kecintaan kita kepada Al-Quran, dan tentunya bukan hanya ucapan, tapi harus kita baca Al-Quran, ya. Sesuatu yang hanya kita biasa-biasa saja tanpa kita cinta, maka akan sulit mendapatkan feedbacknya, keberkahan. Kita senang cinta sama ta'lim, maka akan ada feedbacknya, keberkahan daripada ilmu yang akan didapatkan. Kita cinta sama ulama, maka memandangnya adalah satu keutamaan keluar dari pandangannya itu malaikat yang berfirman di yaumil qiyamah akan melahirkan, menciptakan malaikat yang akan memohon ampun ketika kita ada pandangan kepada ulama dengan pandangan mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim.
sering sampaikan dan pasti semuanya juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang kita baca itu nanti akan menjadi syafaat, syafi'an li ashabi bagi orang yang membacanya. Ya. Beda kita baca majalah dengan kita membaca Al-Quran. Wajib kita membaca Quran setiap hari, harus lebih wajib kita membaca Quran setiap waktu. Kan ada orang setiap pagi itu sambil kopi kita melihat koran Tempo, ya, koran lampu merah. Ada ya? Ya, wajib langganan lagi. Ya. Dulu. Sekarang udah pakai. Itu udah bangkrut. Jadi wajibnya kita juga untuk apa membaca Al-Quran. Syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Itu yakin, pasti. Pernah kita sampaikan dan sering kita sampaikan tentang hadis Nabi seperti saya, seseorang itu terselamatkan karena dia apa? Dia cinta, senang, suka, bahkan hafal dengan surat Tabarok. Tabarok surat Al-Mulk. Inna fil Quran surah salasina ayat. Di dalam Quran itu ada surat yang 30 ayat. Syafaat lahu ashabihi, dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya hatta ghufirallahu, sampai Allah ampuni dianya. Orang itu dikisahkan oleh Rasulullah SAW itu senang, cinta, suka terhadap surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Orang itu senang, cinta, bahkan sampai hafal. Ya. Sampai hafal. Ketika orang itu mati alias istir, kemudian datang itu malaikat dan itu bertanya, kemudian dihalangi oleh Al-Mulk, dihalangi. Mayit itu dihalangi, munkar itu, malaikat itu dihalangi oleh surat itu. Ya. Kata malaikat itu, enggak mungkin aku akan menghadapmu karena kau itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku tidak punya kuasa, kata malaikat, maka engkau sampaikan kepada Rabbmu bagaimana harus aku berbuat. Maka surat itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaporkan, ya Rabb, bagaimana mungkin aku adalah firman-Mu, aku adalah salah satu surat di dalam firman-Mu, di dalam kitab-Mu. Mana mungkin kau akan membakar mayit ini sedangkan aku berada di rongganya. Mana mungkin engkau akan membakar mayit ini di dalam perutnya sedangkan aku tersimpan di dalam dadanya. Mana mungkin engkau akan memotong daripada tangannya sedangkan aku selalu dipegang oleh lengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya engkau marah. Kemudian sudah Tabarok, ya aku marah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalilah engkau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Kemudian orang itu kan terselamatkan dari fitnah kubur. Maka pada saat itu kata Anas bin Malik, tidaklah anak-anak kecil pada saat itu di zaman itu mereka itu mengaji, mereka itu bahkan menghafalkan daripada surat Al-Mulk. Hafal Al-Mulk hafalan. Al-Mulk hafalan. Jadi ada satu kisahnya seperti itu. Maka kita hafalan surat apa? Surat Qul-Hu. Al-Ikhlas, Qul-Hu, Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq,
daripada sama sekali nggak ada yang lisan yang sering berzikir, maka nanti ketika sakaratul maut itu akan mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Orang yang hafal Quran, yang salat tiap hari murojaah, setiap hari itu baca Quran murojaah, insya Allah ketika sakaratul maut itu dia selalu akan melantunkan akhir-akhir ayat-ayat itu dengan lantunan kalam tidak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Silakan dulu Pak. Baik. Akan bertanya, minum silakan minum. Tidak ada Probably. Sebelum penciptaan bumi, firman Allah itu sudah ada. Satu firman Allah itu sudah ada. Maka firman Allah dalam satu mushaf Al-Quran itu terangkum, terpulcur di dalam suratul Fatihah. Iya, Al-Quran. Betul. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam kita minta, kalau kita berdoa kepada Islam minta. Kalau siapa yang tidak melakukan mengindahkan daripada bacaan Quran, maka dia bukan dari kita. Maksudnya apa? Kita baca Quran bedakan dengan baca buku. Baca buku, baca Quran maka harus dilakukan. Mana yang Allah dari Quran pada samina yang enggak mengindahkan baca Quran, dia melakukan baca Quran, maka dia bukan bagian dari kita. Maka Rasulullah itu suaranya paling indah, paling bagus. Maka iramanya itu saya nggak bisa ingat. Iramanya itu irama yang dipakai Rasulullah ketika imam itu irama jihadkan. Ya, jihadkan itu. Bisa lihat nanti di YouTube irama jihadkan itu seperti apa. Ya, seperti itu iramanya. Jadi jangan hanya nyanyi dangdut yang bagus suaranya, ya. Tapi baca Quran jelek, jangan. Justru lebih bagus daripada nyanyi-nyanyian yang justru mungkin bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan seperti itu. Kemudian di rumah nggak pernah baca Quran, waktu ini di masjid aja, ya bagus, tapi di rumah juga harus, ya, ya. Karena syaitan yang tidak baik, karena syaitan itu akan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ini peringatan bagi kita setiap waktu, setiap saat, maka jangan sampai
SMP, rumah yang kita tinggali, kita hidup di dalamnya, kita bersama keluarga di dalamnya, tapi tidak pernah membacakan di dalamnya itu firman Al-Quran, maka akan seperti kuburan, ya. Sepi banget, ya. Bacanya di rumah orang di tahlilan, ya. Tapi di rumah CD, di rumah di sekitar MP3, CD, pengajian, muammar, yang dapat pahala muammar. Yang nggak dapat itu yang mana yang muammar. Ya. Baca di rumah, ya. Habis sholat minimal satu lembar, satu ain, biar apa namanya istiqomah. Nggak perlu satu juz, ya. Karena memang proses nggak kuat, nggak mampu, maka sesuai dengan kemampuan kita. Di masjid baca bagus, di rumah jauh lebih bagus. Sholat sunnah di masjid bagus, tapi di rumah jauh lebih bagus. Ya, oke. Maka kita kan punya metode, kita punya program untuk khataman Quran, ya kan? Maka untuk khataman Quran itu yang setiap ahad sekali, setiap pekan sekali, itu kan khatamnya dunia maya. Maksudnya dunia maya itu di rumah kalian semuanya, ya kan? Satu juz kan di setiap rumah kita, ya. Setiap pekan itu khatam kita. Bacanya di rumah. Nanti baru mengkerujutnya, mengkristalnya itu di penghujung, baru kita nanti berjamaah di masjid untuk khataman setiap orang satu juz, bacanya berjamaah, bacanya bareng-bareng, bukan gantian-gantian, tapi bacanya bersamaan. Pagi juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, juz kelima, itu kan sampai 30. Itu insya Allah akan kita mulai di bulan depan. Ya. Ya, berjamaah. Kalau kebetulan begini, Ya. ini TV bakal ini bagaimana itu ya? TV. Kita lihat TV, juga TV itu baca Al-Quran. Kita dengerin bagaimana hukumnya itu. Yang baik, bagus. Kalau daripada kita lihat Indul goyang umur, nggak apa-apa. Jadi kita di TV atau di CD, di TV karena kita lihat, di radio kita mendengarkan. Kalau lagi firman Allah, baca Al-Quran dibacakan, kita dengerin, bagus, penenang. Setiap yang dibacakan di dalamnya firman Allah itu pasti tenang. Dengerin, nggak apa-apa. Tapi jangan dengerin terus, bacanya kagak. Itu jadi masalah. Kebetulan TV saya kan bisanya Ka'bah itu. Oh. Langsung. Selalu itu gitu. Ya, tapi sekali-kali Iya. tetap. Jangan setiap hari itu setiap waktu nyetel apa namanya stasiun di Ka'bah itu baca Quran, kita cuma diem aja dengerin, ya. Jangan. Tetapi juga kita harus baca. Al-Mahir, orang yang pandai membaca Quran, berarti orang yang lancar dengan baca Quran. Al-Mahir bahwa ya, dia bersama dengan malaikat yang mulia. Dan orang yang nanti baca Quran dia tahu ya apa, dia bacanya alif, ya, alama, ya. Kalau alif lalu dibacanya alam. Itu saya punya teman ya pesantren itu. Dia karena itu harusnya dibaca alif lam mim, tapi bacanya lama, ya. Juga tidak alif lam mim. Dia bacanya yang tabaq atau yang tatartar atau yang ta'ta, ya. Dia bacanya terbakar-bakar, itu tetap mendapatkan pahala. Kalau ajran, dia pahala dapat dua, ya. Jadi nggak ada yang
lancar, tartil sesuai dengan makhalil hurufnya, tahsinnya dan sebagainya. Bersyukur apalagi dia suaranya bagus. Bersyukur. Ya, karena Allah tidak akan memberikan anugerah itu kepada semuanya tentang dia suaranya bagus. Maka bersyukur ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu digunakan untuk yang baik-baik. Dia baca Al-Qur'an dengan suara yang indah, dia ajan dengan suaranya. Kalau ajan suaranya nggak enak, imamin suaranya nggak enak, imamin makmumnya juga gimana rasanya kan? Imamin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, iya kan, dua ya kan sekali. Kira-kira makmumnya juga gimana kan? Wah, enak ya. Ajan juga begitu ya, misalnya suaranya nggak enak, nggak pakai irama, maka juga orang yang mau bangun bukannya mau ke masjid, enak tuh suaranya tuh ajan yang gitu. Ya. Jadi bersyukur dengan yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang-orang itu berangkat ke tanah suci itu biayanya mahal, biayanya itu besar. Kenapa? Karena salah satunya imamnya sama enak-enak, ya kan? Jadi pengen imamnya itu kan enak, maka bayarnya mahal. 35 juta, 60 juta ya kan? Pengen dengerin imam langsung di Masjidil Haram, bayarnya mahal. Ya. Produknya belum 500 juta, ya kan? Pengen dengerin imam yang live langsung di belakang imamnya, suara imamnya bagus, Al-Quran, biayanya mahal. Ya, betul ya? Jadi boleh untuk mendengarkan, kita lihat, mendengarkan di TV atau lihat di televisi, ya, bacaan-bacaan Quran daripada ganggu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu pernah lagi masuk ya. Setiap surat di dalam Al-Quran itu semuanya ada fadilah dan keutamaan. Maka setiap orang itu dalam niat itu ada prosesnya. Seperti orang beribadah di dalam sholat itu ada yang ibadahnya dia benar-benar mengharapkan dari Allah. Ada juga ada yang beribadah karena dia kepengen surga, takut neraka. Ada ibadahnya juga yang hanya menggugurkan kewajiban. Semuanya itu proses. Bolehkah kita berniat untuk baca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran untuk niatnya tersebut? Boleh. Dan itu ada keterangannya. Ya, boleh. Orang pengen kaya, ya, pengen kaya baca surat Al-Waqiah habis subuh, ya kan? Ada kan begitu ya? Itu boleh. Tetap kita mintanya sama Allah. Itu sebagai wasilah. Jadi seperti halnya ya, sholat tadi yang kita ada surat-surat tertentu. Ada di zaman Nabi itu orang yang ketika menjadi imam itu bacanya surat Al-Hud, ya kan? Maka bisa tiap hari dia baca, setiap sholat dia mimpi bacanya surat Al-Ikhlas dulu, ya kan? Sampai imamnya, sampai makmumnya itu kesel nih. Ini imamnya apalagi surat Al-Ikhlas dulu, ya kan? Ternyata ditanyakan, dilaporkan kepada Rasul, dipanggil itu imamnya. Ternyata apabila disampaikan oleh makmum ini tentang engkau imam, kalau setiap sholat itu baca surat Al-Ikhlas. Betul, saya cinta, saya senang Al-Ikhlas itu diterangin sama orang imam itu. Saya senang bahwa Rasul saya cinta sampai itu surat Al-Ikhlas karena tentang tauhid, memantapkan kepada saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa?
kamu kepada surat itu menghantarkan kamu kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bukan ia al-jannah. Jika kamu terhadap perbuatan yang keras, maka menjadi sebab menghantarkan kamu ke dalam surga. Jadi kalau ada yang bahasa surat Al-Ikhlas itu ya yang di komen gitu ya. Ini imamnya apalagi surat Al-Ikhlas. Zaman Nabi sudah ada. Begitu. Ya, itu salah satunya saya contohnya. Imam itu sama nih. Dengan apa? Dengan dalil dia dengan surat Al-Ikhlas itu berisi kata-kata tauhid. Dia seakan-akan mengatakan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak imamin dia selalu pada surat Al-Ikhlas. Kalau di Nurul Ubah kalau kayak gitu kira-kira jadi selama itu kan dibaca surat sesuai dengan kemampuannya. Allah alim bisawab ya. Lagi ya. Kita tutup dengan baca kafatul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian pengumuman kepada para jemaah nanti malam Senin pada Isya kita ada kumpulan masjid untuk penutupan panitia kurban dan ramah tamah dan pembicaraan halaman Quran. Nanti saya